Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita kembali bersua tatap muka walaupun melalui daring ya, belajar dari online ya. Pada kesempatan ini Ustadz menyampaikan pelajaran sosiologi kelas 12 kelas 11 atau kelas 5, khusus tentang pengelompokan sosial di masyarakat ya, yang akan dipelajari untuk bab semester 1 ini ada terdiri dari 3 bab, yaitu bab pertama pengelompokan sosial di masyarakat. Apa aja kelompok sosial dalam kehidupan kita, kemudian dinamika kelompok sosial, kemudian tinjauan sosiologi dalam kajian kelompok sosial dalam masyarakat, permasalahan sosial dalam lingkup sosial. Untuk bab 2 kita akan meneliti apa permasalahan sosial yang ada di masyarakat, di dunia dan di sekitaran kita, kemudian masalah sosial yang ada di Indonesia khususnya, kemudian masalah sosial dalam ruang lingkup kelompok sosial, kemudian permasalahan sosial dalam kecenderungan eksklusi sosial di masyarakat, kemudian kajian sosiologi dalam pemecahan masalah sosial di Indonesia. Baik, kita akan memasuki pengelompokan sosial di masyarakat. Seperti sebelumnya kita sudah di kelas 4 atau di kelas 1 Ustaz sudah jelaskan kelompok sosial banyak pengelompokannya. Ada pengelompokannya intern, ada pengelompokan inheren, ada pengelompokan paguyuban, ada persaudaraan dan macam-macam sebagainya. Kita masuk ke pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial adalah dalam bahasa Inggris disebut grup, yaitu kumpulan individu ya, kumpulan individu yang berinteraksi satu sama yang lain. Pada umumnya hanya untuk melakukan pekerjaan atau meningkatkan hubungan antar individu, atau bisa saja keduanya ya. Jadi kumpulan dua individu atau lebih yang memiliki tujuan yang sama atau mencapai tujuan yang sama untuk meningkatkan kualitas tujuan itu, atau untuk mencapai tujuan itu disebut kelompok atau grup ya. Jadi kelompok itu apa kelompok itu? Kelompok itu adalah kumpulan. Kalau satu orang dengan satu orang berarti individu. Kalau satu dengan dua berarti itu kelompok. Sudah kelompok diwakili oleh 2 orang. Kalau lebih dari 2 orang bisa saja kelompok sosial itu bisa dalam bentuk RT ya. RT membentuk kelompok namanya RW. RW bentuk satu kelurahan. Kelurahan membentuk satu kecamatan. Begitu seterusnya ya. Dalam perjuangan hidup, guna memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak lepas dari interaksi dengan manusia lain. Jadi ada hubungan saling ketergantungan antara satu manusia dengan manusia yang lain dalam memenuhi kebutuhan atau dalam memenuhi hasrat hidupnya ya. Jadi kalau kita hidup sendiri berarti kita tidak orang yang bersosial. Apa syarat-syarat sebuah kelompok dapat terjadi interaksi, atau syarat bisa terjadi
interaksi di dalam kelompok. Ya, syarat-syaratnya menurut Baron dan Byrne adalah sebagai berikut. Jadi setiap interaksi itu setiap kelompok harus ada interaksi, itu syarat-syaratnya ya. Syarat yaitu antara satu anggota dengan anggota yang lain, individu dengan individu yang lain ada berinteraksi, antara anggota RT 1 dengan anggota RT 2 ada interaksi, ada hubungan, ada kerjasama. Kemudian apa syaratnya lagi? Ada interdependen, yaitu yang terjadi apa yang terjadi pada seseorang atau seseorang akan mempengaruhi tingkah laku orang lain. Begitu sebaliknya, seseorang akan mempengaruhi tingkah laku orang lain. Contohnya, apabila dia berteman dengan orang baik, maka dia akan mempengaruhi kawannya yang menjadi kawannya itu menjadi baik. Tapi kalau dia berteman dengan yang jahat, maka dia akan secara tidak langsung akan kena jahatnya atau sifat jahatnya. Minimal dia kena percikan wangi jahatnya ya. Apa kata Rasulullah di dalam hadis? Apabila kalian mau berteman, pilihlah teman yang baik. Seperti kalau berteman dengan pandai besi, maka minimal kena debu atau abu dari besi itu. Tapi apabila berteman dengan orang yang penjual parfum, maka minimal kecipratan harumnya. Kemudian lagi, stabil. Syarat-syarat yang lain menurut Baron dan Byrne adalah stabil. Apa itu stabil? Stabil itu adalah hubungan paling tidak adanya waktu tertentu ya. Jadi ada hubungan antara satu dengan individu yang lain itu ada waktu lamanya ya, bukan hanya sebentar, sejam 2 jam, tidak, tapi terus menerus. Misalnya ada seminggu dia bertemu, ada bercakap-cakap, itu namanya salah satu syaratnya stabil, berarti stabil. Kemudian ada tujuan yang dibagi, ada tujuan yang bersifat umum bagi semua anggota, ada yang tujuan khusus untuk anggota. Contohnya di RT, apa tujuan umum di RT? Yaitu meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keindahan di perumahan atau di tempat komplek. Maka tujuan setiap anggota harus menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban, dan minimal kalau keamanan mereka harus wajib ikut siskambing ya. Kemudian di dalam kelompok itu syaratnya yaitu harus ada struktur ya, struktur organisasi ya. Di RT ada struktur organisasi, ada struktur RT, ada ketua RT, ada bendahara RT, ada perangkat desa, perangkat RT, ada bagian keamanan, ada pemudanya, kesatuan pemuda, ada ketua kelompok PKK-nya, dan lain-lain sebagainya. Ada ketua masjidnya. Contoh juga di masjid. Di masjid ada ketua masjid, ada wakil ketua masjid, ada bendahara masjid, ada pembangunan, ada segala macam itu ya. Kemudian ada struktur, jadi terstruktur ya. Kemudian ada persepsi. Persepsi ini adalah pemahaman, persepsi atau anggapan bahwa anggota harus merasakan diri mereka bagian dari kelompok tersebut. Contohnya, antum tinggal di perumahan, antum RT 1, maka antum harus berpersepsi bahwa antum merupakan bagian dari RT 1 ya. Jadi antum tidak tinggal di suatu komplek di tempat RT tadi suka-suka hati, pulang jam berapa, tidak. Tapi antum harus mengikuti peraturan dan antum harus berpersepsi atau beranggapan bahwa antum warga RT 1 ya, seperti itu ya. Ya, demikian. Kemudian ada lagi, setelah kelompok-kelompok tadi ada syarat-syarat terbentuknya sebuah kelompok, maka kita mempelajari tentang teori-teori kontrak sosial atau perjanjian sosial ya. Jadi kelompok-kelompok sosial itu terbentuk bukan hanya terbentuk begitu saja, tetapi ada kontrak-kontraknya ya, ada perjanjian-perjanjian sosialnya. Misalnya kita masuk di suatu lingkungan, kita harus ada perjanjian. Misalnya kita nyewa
tempat tinggal di suatu komplek perumahan, kita secara tidak langsung harus menandatangani kontrak dengan RT yang ada di situ. Apa kontraknya dengan RT di situ? Contohnya harus mengikuti peraturan RT RW, tidak boleh pulang jam sekian, harus wajib melapor ke RT kalau ada masalah, harus wajib setiap ikut isi skramling dan lain-lain. Jadi kita sebuah kelompok itu terbentuk tidak hanya langsung terbentuk, tetapi harus ada kesepakatan atau ada kontrak, ada perjanjian sesama anggotanya. Jadi kontrak sosial atau perjanjian sosial ini ada beberapa teori yang membentuknya, ada beberapa teori yang mengemukakannya, yang dikemukakan oleh beberapa tokoh-tokohnya. Berikut adalah beberapa tokohnya, yaitu pertama J.J. Rousseau, Hobbes, dan John Locke ya. Mereka ini sama-sama mengatakan bahwa terbentuknya suatu negara atau terbentuknya suatu bangsa atau negara itu ada perjanjian kesepakatan antara rakyatnya atau masyarakatnya dengan pimpinan negaranya atau pemerintahannya ya. Nah itu dia, ada kesepakatan timbal baliknya ya. Jadi misalnya kita kesepakatan kita, negara Indonesia berdiri, ada kesepakatan antara rakyat Indonesia dengan pimpinan rakyat Indonesia waktu zaman kemerdekaan itu Bung Karno Hatta ya, Bung Karno Hatta. Perjanjiannya apa? Rakyat Indonesia mendukung semua kebijakan pemerintahan waktu itu, waktu Bung Karno Hatta. Kemudian Bung Karno Hatta menjaga kemerdekaan Republik Indonesia, itu perjanjian kontrak ya. Jadi berdasarkan perjanjian kontrak ini, kesepakatan berdirinya kelompok atau perjanjian ini, yaitu untuk tujuannya apa? Untuk sama-sama ya menjalankan suatu roda negara atau kelompok tadi, untuk menjaga kelangsungan kelompok tadi berjalan atau negara Indonesia tadi itu berjalan. Contohnya kita ya, setelah melakukan kontrak dengan pemerintah ya, kita menyerahkan semua ke pemerintahan kita kepada presiden, anggota dewan dan segala macamnya. Kita ada kontrak antara pemerintah Indonesia dengan rakyatnya. Apa kontraknya? Kontraknya pemerintah akan mensejahterakan rakyatnya, menjalankan pemerintahan dengan baik, dengan good government. Kemudian memperbaiki sarana prasarana, membuat jalan-jalan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kebebasan pendapat dan lain-lain sebagainya ya. Itu kewajiban negara. Ada apa hak kita dapat dari hak kita? Ya, hak kita mendapatkan fasilitas umum, mendapatkan kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah ya, itu perjanjian, ada timbal balik. Kemudian sebagai warga negara kita sudah menyerahkan wewenang kita, kekuasaan kita ke pemerintah. Kita sebagai warga negara punya kewajiban juga terhadap pemerintah, terhadap negara, karena kita sudah melakukan kontrak dengan negara atau dengan pemerintah. Apa? Kita wajib bayar pajak, kita wajib melakukan bayar retribusi, menjaga keamanan dan ketertiban, bekerja dengan baik, jangan buat keonaran, hidup dengan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dengan perundang-undangan, dengan norma-norma agama, dengan norma-norma sosial, norma-norma pendidikan, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, adat istiadat dan lain-lain sebagainya ya. Berikut beberapa teori-teori yang berpendapat atau teori-teori yang mendukung terbentuknya kelompok sosial ya. Yang pertama tadi saya bilang teori yang dikembangkan oleh J.J. Rousseau dan Hobbes dan John Locke. Mereka menyatakan bahwa terbentuknya suatu negara adanya karena ada kesepakatan dari masyarakat atau warga negara atau individu dalam masyarakat melakukan kesepakatan dengan negara atau dengan pemerintah, tidak saja ya. Kemudian teori hasrat sosial ya, teori hasrat sosial adalah
manusia yang tadinya hidup berpisah-pisah kemudian hidup dalam pergaulan antar manusia, ya, ada sosialisasi di antar atau ada interaksi. Lama kelamaan manusia itu ada interaksi untuk jual beli, pemenuhan kebutuhan dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu pada diri setiap individu terdapat hasrat untuk sosial, ya. Karena akibat interaksi tadi timbullah rasa hasrat keinginan untuk bersosial dengan orang lain, ya. Kemudian lagi teori tenaga yang menggabungkan, ya. Pencetus di sini adalah menurut yang siapa yang mengemukakannya adalah P.J. Bowman, ya. Kelompok terbentuk karena manusia senantiasa hidup bersama, ya. Jadi manusia itu zon politikon, ya. Manusia membutuhkan manusia yang lain, ya. Itu menurut P.J. Bowman, ya. Kelompok terbentuk karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suatu pergaulan, ya. Zon politikon tadi, ya, yang didorong oleh tenaga-tenaga yang menggabungkan atau yang mengintegrasikan atau yang menggabungkan individu di dalam suatu pergaulan tersebut. Apa tenaga-tenaganya? Ya, bisa tenaga yang bersifat mendukung dan ada yang bersifat memecah belah, ya. Teori-teori yang mendukungnya tenaga-tenaga yang dapat mempersatukannya apa? Teori kesamaan, ya, seperti Indonesia. Negara Indonesia ini terbentuk karena adanya tenaga-tenaga yang menggabungkan, ya, mengintegrasikan semua individu-individu yang ada di Indonesia. Apa yang menggabungkan yaitu sama-sama dijajah oleh orang Belanda atau negara Belanda. Jadi senasib sepenangguhan, ya, sama-sama dijajah, sama-sama melarat, ya, sama-sama capek, ya, itulah makanya terbentuk negara Indonesia, yaitu tenaga-tenaga. Tenaga apa itu? Senasib sepenanggungan berdirinya negara Indonesia. Kemudian lagi ada teori pendekatan atau propinquity theory. Merupakan teori yang sangat dasar tentang terbentuknya kelompok sosial, yang menjelaskan bahwa kelompok terbentuk karena adanya afiliasi atau perkenalan antara satu orang dengan orang, orang-orang dengan orang, kelompok masyarakat, 2 orang dengan 1 orang, 3 orang dengan 1 orang, 1 orang dengan 3 orang, ya, dan begitu seterusnya. Kemudian apa lagi teori-teori yang ada? Teori keseimbangan. Teori ini dikembangkan oleh Theodore Newcomb, ya. Teori ini menyatakan bahwa seorang tertarik pada yang lain karena ada kesamaan sikap dan dalam menanggapi suatu tujuan, ya. Contohnya ini bisa misalnya kita bekerja, ya, bertemu dengan satu orang, ya, bersama. Oh, rupanya seseorang itu pemahamannya sama dengan kita. Tujuannya sama juga. Tujuannya apa? Ya, sama-sama membangun keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Akhirnya apa? Akhirnya terbentuklah keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, seperti itu, ya. Contohnya bertemunya laki-laki wanita karena mempunyai sikap tujuan yang sama. Contohnya rumah tangga, ya. Sama-sama membina keluarga, sama-sama mendidik anak nanti, sama-sama membawa ke surga. Apa teori yang lain? Oh, bisa saja. Misalnya dalam membuat suatu usaha. Apa usahanya? Contohnya kita berjumpa dengan kawan. Wah, ini dia sama ide. Aku mau mengembangkan suatu usaha. Apa usaha? Misalnya koperasi sekolah. Apa yang kita kembangkan? Kita kembangkan yaitu bagaimana memajukan koperasi sekolah, bagaimana anak-anak mendapat buku murah, mendapat anak segala macam. Nah, akhirnya dengan tujuan yang sama tadi timbullah kesamaan persepsi atau sikap. Akhirnya timbullah kelompok. Kemudian lagi teori alasan praktis atau practical theory. Teori ini menyatakan kelompok terbentuk karena kelompok cenderung memberikan kepuasan atau kebutuhan-kebutuhan sosial yang mendasar dari orang-orang yang berkelompok, ya. Kebutuhan-kebutuhan sosial praktis tersebut dapat berupa ekonomi, status sosial, keamanan politik dan alasan sosial lainnya. Itu dia. Jadi teori alasan praktis ini adalah satu kelompok dengan kelompok yang lain itu saling membutuhkan, ya,
dalam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing ya. Kelompok A memenuhi kebutuhannya untuk misalnya dia membutuhkan alat sepeda motor ya. Misalnya sepeda motor ya. Tentu kelompok yang satu yaitu perusahaan, dia menjual produknya ke kelompok yang membutuhkan. Nah, itu ada saling membutuhkan. Kemudian lagi orang kita ibaratkan koperasi. Tentu orang menggabung dengan koperasi untuk apa? Dia bergabung untuk agar kebutuhan hidup anggotanya terpenuhi. Begitu juga koperasi memiliki tujuan mensejahterakan anggotanya. Begitu seterusnya ya. Ya. Kemudian kita memasuki syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial atau syarat-syarat atau syarat dan karakteristik terbentuknya kelompok sosial ya. Jadi kelompok sosial itu ada syarat-syarat terbentuknya dan ada karakteristik terbentuknya ya. Menurut Schein mensyaratkan ada 3 kondisi sehingga sejumlah orang dapat disebut kelompok sosial, yaitu orang-orang yang ada itu harus saling berinteraksi satu dengan yang lain ya. Jadi syarat-syarat terbentuknya suatu kelompok sosial menurut Schein ya adalah orang-orang yang ada di dalam kelompok tersebut harus saling berinteraksi sesama dia ya, baik saat individu maupun dengan yang baik satu orang, dua orang, tiga orang, satu orang. Nah, seperti itu ya. Kemudian orang-orang itu secara psikologis sadar, secara kejiwaan sadar akan keberadaan orang lain, akan pentingnya keberadaan anggota lain atau perlunya anggota lain ya. Kemudian orang-orang itu merasa sebagai bagian dari kelompok tersebut. Nah, jadi kalau kita satu kelompok, maka kita wajib merupakan bagian dari kelompok tersebut. Sedangkan menurut Sujono Sukanto ya, Profesor Sujono Sukanto menunjukkan bahwa terdapat beberapa syarat himpunan atau kumpulan manusia dapat disebut kelompok sosial ya. Pertama, apa kata Profesor Dr. Sujono Sukanto? Setiap anggota kelompok harus sadar ia merupakan bagian dari kelompok tersebut, sama dengan menurut Schein ya. Kemudian ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain ya, ada interaksi timbal balik sebab akibat ya. Kemudian ada suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara mereka bertambah erat ya. Ada faktor-faktor yang dimiliki ya, faktor-faktor kesamaan yang dimiliki sehingga hubungan individu dengan individu yang tadi bisa tambah erat ya. Faktor tadi dapat berupa nasib yang sama ya, kayak Indonesia seperti negara kita ya, senasib sepenangguhan. Kemudian kepentingan sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama dan sebagainya ya, seperti negara Indonesia, mendirikan negara Indonesia. Kemudian kelompok sosial itu harus berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku ya. Jadi harus ada terstruktur ya. Kemudian harus bersistem dan berproses ya. Jadi kalau sudah ada struktur, maka sistem akan berjalan dan proses pun akan berjalan ya. Kemudian beberapa karakteristik kelompok sosial itu adalah sebagai berikut ya. Karakteristik kelompok sosial. Apa karakteristik kelompok sosialnya? Itu ada nilai-nilai kelompok yang dipegang oleh kelompok tersebut. Kemudian ada norma-norma kelompok yang dipegang oleh kelompok tersebut. Ada peran dan posisi di kelompok tersebut ya. Kemudian ada status di kelompok tersebut. Kemudian ada ikatan kelompok ya. Apa nilai-nilai kelompok ya? Nilai-nilai kelompok itu contohnya nilai-nilai yang dianut di kelompok itu, misalnya
Apa yang dijunjung adalah nilainya persahabatan, kekeluargaan, kesetaraan dan lain-lain. Kemudian norma kelompok yang dipegang di situ apa? Misalnya kalau MUI, apa norma yang dipegangnya adalah norma agama, yaitu norma berdasarkan azas Al-Quran dan Sunnah atau hadis, ya. Itu norma agama di dalam MUI. Kalau di norma adat di kelompok itu ada norma adat istiadat, bisa norma tingkah laku, kemudian norma-norma hukum dan lain-lain semuanya. Kemudian setelah ada norma-norma, setiap kelompok wajib ada peran dan posisi masing-masing, ya seperti dibilang tadi. Kalau kelompoknya di RT ada ketua RT, perannya apa? Untuk mengayomi jumlah masyarakat. Kemudian ada posisinya, ada posisi keamanan, ada posisi ini, dan masing-masing posisi memiliki peran dan fungsinya dan punya hak dan kewajibannya, ya. Kemudian ada statusnya, ya. Ada status yang ada di dalam kelompok itu. Contohnya kalau RT statusnya apa? Status Pak RT, atau statusnya biasanya orang RT ini adalah orang-orang yang sudah tua atau berpengalaman di dunia birokrasi, ya, atau orang-orang yang sudah sudah berpengalaman, sudah dituakan, atau tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh tua, ya, di masyarakat. Kemudian harus ada ikatan. Apa ikatan kelompok? Ikatannya banyak, ya, seperti itu, ya. Kemudian kita masuk faktor-faktor pembentuk kelompok sosial, ya. Apa faktor-faktor yang membentuk kelompok sosial? Yaitu ada 2, ya. Ada faktor kedekatan dan kesamaan. Apa itu faktor kesamaan dan faktor kedekatan? Ya, kedekatan adalah adanya kedekatan. Faktor-faktornya meliputi kedekatan geografis, kedekatan emosional, kedekatan adat istiadat, kedekatan suku, bangsa, dan agama, ya itu. Kemudian lagi, apa itu faktor-faktor kesamaan? Ya, faktor-faktor kesamaannya misalnya kedekatan kesamaan fisik, kemudian usia, kemudian apa lagi, kepintaran, kemudian kecerdasan, kemudian kepercayaan, dan lain-lain sebagainya, ya. Jadi ada 2 faktor pembentuk kelompok sosial yang sangat kuat, ya. Pertama, kedekatan dan kesamaan. Kemudian lagi tipe-tipe kelompok sosial, ya. Tipe-tipe kelompok sosial dibagi menjadi apa nih? Banyak, ya. Ya, tipe-tipe kelompok sosial dibagi menjadi 8, ya. Ada kelompok sosial in group and out group. Kemudian kelompok primer dan kelompok sekunder. Kemudian kelompok formal dan kelompok informal. Keempat adalah kelompok persaudaraan atau persahabatan. Kelima ada kelompok paguyuban dan ada patembayan. Kemudian ada membership group dan reference group. Kemudian okupasional dan volunteer. Kemudian ada kelompok sosial yang teratur dan tidak teratur. Ya, ini di kelas 1 atau kelas 4 udah Ustaz jelaskan, ya, panjang lebar tentang apa itu in group, out group, primer, sekunder, ya. Antum bisa diulang-ulang lagi untuk tipe-tipe kelompok sosial, ya. Itu pelajaran di kelas 1 sudah ada, ya. Kita hanya mengulang-ulang saja, ya. Ya, di situ ada penjelasannya nanti segala macam, karena Ustadz sudah jelaskan di kelas 1 panjang lebar dan Ustadz sudah memberikan contoh-contohnya, ya. Mungkin sekian dulu yang bisa Ustadz sampaikan untuk
minggu depan pertemuan kita adalah tetap bab 1 tetapi di halaman 21 tentang pengertian dinamika kelompok sosial ya. Menurut siapa? Menurut si Yakob, Nyamin, Profesor Selamat Santoso dan lain-lain sebagainya ya. Oke. Selamat belajar online dan semoga sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.